Sebagai sebuah review singkat pada pertemuan yang lalu gitu ya, kita sudah membahas beberapa poin penting mulai dari fondasi dan latar belakang kenapa Syekh Isyraq menulis buku Gurbatul Ghorbiyah ini, bahkan sampai konsep atau part pertama yang menyusun gitu ya kisah dari Gurbatul Ghorbiyah yang akan kita bahas. Secara umum, kisah Gurbatul Ghorbiyah ini bercerita tentang perjalanan seseorang untuk mencari dan memenuhi sesuatu yang disebut sama Syekh Isyraq sebagai Atomatul Kubro. Nah, apa itu Atomatul Kubro? Kemarin sudah kita sama-sama singgung, yang dimaksud adalah Al-Insanul Kamil gitu ya, dan itu menjadi background kenapa Syekh Isyraq merasa Ibnu Sina gitu ya, belum menyentuh wilayah itu, meskipun kita tahu bahwa Ibnu Sina itu juga telah menyinggung beberapa kisah yang mirip dengan Gurbatul Ghorbiyah ini. Tapi ada part yang hilang, puzzle yang sepertinya perlu disusun ulang, dan itu bernama Al-Insanul Kamil. Jadi secara umum gitu ya, kisah Gurbatul Ghorbiyah ini adalah penjelasan tentang cara atau perjalanan manusia untuk menuju insan kamil yang menjadi idealnya gitu ya. Tentu ada banyak pembahasan kemarin yang sudah kita coba elaborasi, kita brainstorming dan kita diskusikan tentang apa sih yang dimaksud dengan kamil gitu ya. Kenapa sih kita perlu menuju pada ideal tentang insan kamil? Bahkan lebih dasar lagi, konsep tentang insan kamil ini muncul dari mana gitu ya. Sampai bahkan tradisi-tradisi dari dulu hingga sekarang itu seperti tidak pernah alfa dan kosong dari perbincangan tentang manusia sempurna gitu kan. Nah, itu beberapa hal yang sudah sempat kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi prinsip dari diskusi kita ini, jika ada yang tidak jelas, yang ngerasa belum clear gitu ya, kita diskusikan, jangan segan-segan, jangan sampai ada satu konsep, kalimat atau premis dan mungkin postulat yang teman-teman ngerasa kayaknya kelewat atau kemis gitu ya dari pembahasan ini. Jadi apapun itu ruang kosong yang teman-teman rasakan dari diskusi ini, coba kita diskusikan bareng-bareng. Tidak ada yang menjamin itu akan menemukan jawaban, tapi biasanya jika kita mendiskusikan itu, jika kita memperbincangkan itu, kita akan menemukan titik-titik pencerahan dari kebingungan dan keheranan kita. Nah, saya nggak bisa bahas lebih panjang lagi ya, karena takutnya kita nggak maju-maju nanti gitu. Jadi saya langsung mulai mungkin di part yang pertama, di mana setelah Syekh Isyraq menjelaskan latar belakang penulisan risalah ini, beliau langsung memulainya dengan sebuah angle perjalanan gitu ya. Kalau cerita, kita sering ulang ini dan kemarin juga sudah kita tekankan, itu bisa mengambil banyak angle, betul ya. Bisa ngambil angle di dalam rumah, bisa ngambil angle di atas gunung gitu kan, bisa ambil angle dia baru lahir, kita bisa ambil angle dia sudah di ujung kehidupannya gitu kan. Nah, tapi angle yang diambil sama Syekh Isyraq itu apa? Itu ketika dia melakukan perjalanan. Kita tahu bahwa perjalanan itu ada kira-kira di fase yang mana dalam perjalanan hidup kita gitu ya. Dan di sini dia memulai dengan lama safartu. Jadi di kalimat lama safartu ini kita mengerti bahwa angle penting yang berusaha diambil oleh Syekh Isyraq untuk menceritakan insan kamil ini adalah sebuah safar gitu ya, adalah sebuah perjalanan, adalah sebuah ini loh, sebuah becoming, bukan sebuah being. Apa sih bedanya becoming dengan being? Kalau becoming dia terus Berproses, betul. terus menjadi. Kalau being? Kalau being itu udah pas kata lah kayak udah final video Ya, final gitu ya.
Nah, ini sebetulnya kalau dalam literatur yang agak Islami kita mengenal gitu ya. Perbedaan antara wujud dengan terbalik. Ada yang akrab nggak? Ya, wujud dengan maujud gitu ya. Wujud itu sesuatu yang tetap tidak berubah, bahkan tidak terjangkau. Atau dalam bahasanya yang agak kantian gitu ya. Tentu punya perbedaannya ya. Ini untuk mensimplifikasi saja sebenarnya. Ada nomina, ada fenomena. Gitu kan. Nah, pembagian-pembagian ini kenapa dibuat oleh para pemikir zaman dulu gitu ya, untuk menjelaskan gitu ya, bahwa ada sesuatu yang telah sampai di titik final gitu ya, dan ada sesuatu yang perlu dicapai melalui proses. Nah, ketika Syekh Isyraq mengambil angle safar, gitu ya, insan kamil yang sedang berupaya dijelaskan sama dia bukanlah insan kamil yang tidak tergapai oleh kita. Bukanlah insan kamil yang mungkin dalam pembicaraan sehari-hari kita kenal sebagai nabi, wali, atau orang-orang suci yang terkesan kayaknya nggak bisa nih, tersentuh oleh kita. Kayaknya terlalu jauh nih buat kehidupan kita. Kayak mereka terlalu suci nih, mereka angkanya terlalu tinggi nih. Nah, dengan angle safar ini gitu ya, boleh jadi Syekh Isyraq ingin menekankan konsep insan kamil yang ada di ranah becoming ini. Gitu ya, bahwa ini sesuatu yang bisa kita perjuangkan loh. Bahwa kita dengan upaya kita masing-masing, dengan ikhtiar yang kita miliki, irodah, azm dan lain-lain yang akan dia sebutkan juga di baris-baris berikutnya, kita bisa mencapai insan kamil itu. Gitu ya. Nah, cuma gitu kan, dia berjalan ini tidak bisa sendiri gitu ya. Perjalanan dia untuk menuju insan kamil yang becoming itu ditemani oleh satu sosok yang bernama Asim. Nah, ini supaya recheck aja nih. Gitu ya. Asim itu apa? Akal. Asim itu kemarin kita sebut sebagai akal. Jadi ini simbol bagi akal. Jadi dia bilang safartu ma'a akhi, aku melakukan perjalanan bersama dengan saudara laki-lakiku yang namanya Asim. Nah, Asim ini adalah simbol akal dengan semua pembagian yang kemarin kita telah sebutkan. Nah, dia berangkat dari mana? Jadi ada perjalanan, ada teman perjalanan, ada titik awal perjalanan. Gitu. Nah, di mana titik awal perjalanannya? Itu dimulai dari sebuah negeri yang bernama Mawara ya. Bukan Mawara ini, Mawaro'an Nahar gitu ya. Dari sebuah negeri gitu ya, yang letaknya itu ada di balik sungai. Itu pembagian geografi zaman dulu gitu ya. Negeri itu, peradaban itu ada peradaban Bainun Nahroin yang dulu mungkin Babilonia, Irak dan kawan-kawannya yang ada di sekitar itu, dan ada peradaban Mawaro'un Nahar itu di sebelah utara barat gitu ya, seperti Uzbekistan, Turkmenistan dan seterusnya. Itu lebih timur posisinya. Gitu, dan Bainun Nahroin itu lebih barat. Nah, di mana asalnya si pencerita ini yang notabene adalah Syekh Isyraq dan saudaranya, itu dari negeri timur itu. Dari negeri yang ada Mawaro itu. Dari negeri yang ada di balik sungai itu. Di negeri yang menjadi tempat terbitnya matahari itu. Gitu ya. Nah, itu adalah asal si pencerita dengan si Asim yang saudaranya. Jadi dia berjalan dari timur, gitu kan, menuju mana? Jadi tadi ada orang yang berjalan, ada teman perjalanan, ada tempat awal, titik awal perjalanan, dan ada tujuan perjalanannya. Tujuan perjalanan adalah maghrib. Apa sih maghrib itu? Teman-teman, istilah mawaro itu, ya, ini juga mungkin agak penting. Istilah mawaro itu sebetulnya dia bisa aja bilang itu sebagai masyrik. Kalau misalkan tujuannya adalah maghrib, benar nggak sih? Ya kan? Tapi kenapa dia pakai istilah mawaro? Pertanyaannya jelas nggak? Problemnya kerasa apa enggak? Dari sisi linguistik dulu deh, gitu kan? Ini kan maghrib, barat. Nggak usah terjebak sama istilah Arabnya. Maghrib itu barat, gitu ya. Dia berangkat dari Mawaro'un Nahar yang merupakan lawannya barat. Harusnya dia bisa aja bin diaril masyrik supaya lebih mudah. Iya nggak? Min diaril masyrik ila biladil maghrib.
Tapi kenapa dia nggak menggunakan istilah masyrik? Ada maksud tertentu? Ya, apa? Kenapa penekanannya mungkin ada di mawaro itu? Apa itu mawaro buat teman-teman? Apa sih sesuatu yang kita sebut sebagai mawaro? Sesuatu yang kita sebut di balik? Beyond. Mawaro itu mungkin bahasa Inggrisnya beyond. Atau meta. Beyond. Apa pentingnya beyond itu? Mungkin nggak ya? Mungkin nggak? Ini cuma terkaan aja. Mungkin nggak kalau Suhrawardi gitu ingin menyampaikan bahwa tempat asal kita itu sesuatu yang kita ketahui tapi indefinitif, tak terbahasakan dan tak terungkapkan. Sehingga satu-satunya yang bisa kita ceritakan tentang itu adalah sesuatu yang beyond. Jadi beyond, bahkan beyond dari konsep, beyond dari bahasa. Gitu. Beyond dari keseharian kita. Jadi kita memiliki tempat asal yang betul-betul itu akan membuat kita kehabisan kata dan kehabisan konsep untuk menggambarkan itu. Kalau istilah Al-Qur'annya kan kalau ketika Nabi itu lagi Mi'raj gitu digambarkan sumadana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, itu kan apa ya? Penuturan-penuturan untuk menggambarkan betapa momen itu tuh momen yang tidak terbahasakan. Bahkan buat Al-Qur'an sendiri yang mengklaim gitu, jangan disalahpahami, dirinya itu sebagai kitab dengan bahasa yang paling lugas dan jelas. Kan gitu ya. Tapi ada pengalaman-pengalaman tertentu yang nggak bisa dibahasakan. Misalkan kayak inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi itu untuk menggambarkan kalian tuh nggak bisa membahasakan itu loh. Kalian nggak bisa loh mengkonseptualisasi itu. Jadi saking besarnya fenomena ini sampai-sampai kayaknya memang ini bukan ada di alam bahasa. Sehingga kita harus menggunakan meminjam gitu ya kalimat-kalimat seperti mawaro. Gitu. Kalimat-kalimat yang beyond dari nahar. Nah, itu menuju mana? Menuju maghrib. Nah, apa itu maghrib? Kemarin kita sempat bahas sebetulnya secara sekilas. Apa itu maghrib? Akar katanya roba. Asing. Apa lagi? Gelap. Lagi. Yang paling umum apa? Tujuan? Kenapa? Enggak akhir, enggak ada kalau akhir. Yang paling umum kan kita kenapa? Barat ya? Timur itu syarq, barat itu dalam bahasa Arab gorb. Ya, memang bahasa Arab sih. Gitu. Cuman dalam bahasa Arab kata gorb itu benar tadi. Bukan cuma sekedar barat. Jadi gorb itu bahkan juga bisa berarti tangisan. Gitu. Rintihan, keterasingan, kegelapan, gitu ya. Kejauhan, keberjarakan, itu semua kalimat-kalimat yang mewakili kata gorb. Makanya gorb itu sebetulnya tidak tepat juga kalau hanya diartikan sebagai barat. Cuma karena sudah populer, gorb itu kemudian menjadi barat. Dan maghrib yang dimaksud saya isyraq itu tentu bukan maghrib yang sifatnya spasial. Gitu ya. Oke, katakan itu barat, tapi barat yang dimaksud bukanlah barat spasial. Barat itu tempatnya apa sih? Tempatnya ahsan. Tempatnya gurub. Tempatnya cahaya itu mulai hilang. Ya kan? Nah itu. Gitu ya. Jadi barat itu adalah tempat ketika kalau syarq itu, masyrik itu adalah tempat cahaya itu terbit, gitu ya. Nah, maghrib itu adalah tempat cahaya itu terbenam. Jadi maghrib yang dimaksud bukanlah maghrib spasial, tapi sebuah keadaan ketika kita kehilangan cahaya. Ketika cahaya dalam diri kita itu mulai perlahan-lahan redup. Nah, perjalanan dilakukan oleh pencerita dan saudaranya Asim itulah menuju negeri di mana cahaya itu mulai meredup bahkan hilang. Beda antara gurub dengan maghrib. Maghrib itu ketika iya. Ada kalau maghrib itu ketika langit itu betul-betul udah mulai gelap.
Kalau gurub itu ketika matahari itu tergelincir. Itu udah cukup buat gurub. Nah, kalau senja sebelum itu lagi. Masih ada merah-merahnya. Ini matahari sudah tergelincir, tapi kan matahari tergelincir itu kan langit belum tentu gelap. Nah, langit gelap itu disebut sebagai maghrib. Gitu ya. Nah, dia pergi ke negeri yang betul-betul memang menggambarkan keadaan di mana cahaya itu seperti sudah mulai tidak sudah bahkan sama sekali sudah tidak kelihatan, gitu ya. Jadi dia mau mengajarkan pada kita ada geografi yang lain, gitu ya. Nah, geografi metafisik katakanlah ya. Nah, geografi metafisik ini geografi yang berbeda dengan geografi spasial yang kita kenal. Kalau dalam geografi spasial yang kita kenal, gitu ya, barat dan timur itu jelas, gitu, kita bisa tunjuk keberadaannya. Tapi kalau geografi yang sifatnya metafisik itu ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi timur dan barat yang kita lihat sementara ini semuanya, misalnya negeri paling timur apa? Katakanlah Aceh di Indonesia, dan paling barat itu adalah Merauke. Sabang sampai Merauke ya. Betul kan? Betul nggak sih? Baratnya di sini. Baratnya di Aceh. Oh, baratnya di Aceh, bener. Timurnya di sana. Sorry. Jadi pada ragu ya. Ya. Jadi Sabang sampai Merauke itu gitu ya, timurnya di Aceh, baratnya di Merauke. Nah, kebalik lagi kan? Ya udahlah, nggak penting. Pokoknya yang paling timur dalam pandangan kita sampai yang paling barat yang pandangan kita, itu semuanya dalam geografi metafisik itu adalah barat. Kenapa? Karena dunia dan seisinya ini jika dibandingkan gitu ya dengan alam yang menjadi tempat asal kita, itu seluruhnya adalah barat. Itu seluruhnya adalah kejauhan dari cahaya matahari. Gitu ya. Dan tingkatan ini akhirnya ada barat, nanti ada barat mutlak, absolut gitu ya. Mutlak ini. Ada timur mutlak. Nah, kalau ada kata mutlak lawannya apa? Tidak mutlak. Iya, tidak mutlak. Apa? Relatif. Ya, relatif, nisbi lah ya. Ya udah jadi bahasa Indonesia kan nisbi kan? Ini nisbi nih. Ya. Timur ya gitu. Nah, timur mutlak itu apa? Timur yang absolut itu apa? Ya, matahari ya. Nah, tapi matahari itu juga macam-macam. Nurul Anwar, kalau istilahnya saya Isyraq. Dia kan punya metafisik yang berbeda. Nah, itu ya. Makanya kalau Ebit kan punya judul lagu namanya Menjaring Matahari ya. Nah, itu tergambar sama dia gitu. Dia terpengaruh sama metafisika cahaya ini. Ya kan? Nah, timur mutlak itu katakanlah dalam bahasa syariat kita disebut sebagai Allahu nurus samawati wal ard. Nah, samawat gitu ya. Samawat itu apa? Itu adalah timur relatif. Timur nisbi. Kenapa dia bisa dibilang timur? Karena dia dibandingkan dengan ard. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, dia jika dibandingkan sama ard, dia adalah timur. Betul dong? Tapi jika dia dibandingkan sama Tuhan, yang bukan nur, Allahu nur. Jika dia dibandingkan sama ini, dia adalah barat. Jadi timur relatif itu adalah barat relatif juga. Nah, apa yang disebut sebagai ribet nggak? Nggak kan? Ini memahami geografinya mereka aja. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan barat mutlak? Itu adalah asfalus safilin itu. Yang dalam penuturan Al-Quran, wa qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Nah, asfala safilin yang rendah dari yang paling rendah. Itu kan lawannya kan asabikun tuh misalkan, atau ahsanut taqwim. Gitu ya. Itu yang paling tinggi dari yang tertinggi. Misalkan ada 10 yang terbaik, dia nomor satunya, kayak misalkan 10 klasmen Liga Inggris, MU nomor 1 kan, yang terbaik misalnya. Nah, itu asabikun misalkan. Ya. Yang paling bawahnya ya sebutin aja lah misalkan apa. Gitu kan. Nah. Nah, ini art. Art itu adalah tempat kegelapan. Nah, kegelapan itu ada yang paling mutlak. Gitu. Itu namanya
barat yang absolut. Jadi geografi dia kayak begitu. Nah, yang kita anggap sebagai timur dan barat ini dalam pandangan Suhrawardi seluruhnya itu adalah barat. Gitu ya. Bahkan yang paling timur sekalipun itu menunjukkan bahwa barat yang dimaksud sama dia itu adanya di geografi yang modelnya metafisik ini. Dan bagaimana kita mengakses geografi yang metafisik ini? Dari yang paling relatif gitu ya, sampai kalau misalkan bisa sampai yang ke mutlak. Gitu. Jalannya di mana? Apa kita naik di gunung? Gitu ya. Apa kita pergi dengan roket? Jalannya itu ada di diri kita sendiri. Gitu. Kenapa? Karena dalam diri kita juga ada hierarki itu. Dalam diri kita juga ada barat mutlak, dan dalam diri kita juga ada timur mutlak, dan ada barat relatif dan timur relatif dalam diri kita di setiap potensi kita. Maka barat paling mutlak itu nanti kita bakal lihat pelan-pelan gitu ya. Itu dalam pandangan Suhrawardi itu adalah indera kita ini. Indera ini adalah barat mutlak kita, dan kalau kita fokus di situ, gitu kita akan terjerat oleh penduduk-penduduk yang zolim ahluha itu ya. Nah, ini saya kemarin belum sempat berhenti di Maghrib itu, jadi makanya saya ulangi lagi untuk memahami kira-kira geografi wujud eksistensi dalam pandangan Suhrawardi itu seperti apa. Nah, tadi berarti udah si penceritanya, udah teman perjalanannya, udah asal perjalanannya, udah juga tujuan perjalanan, Arah tujuan. Iya, tempat yang mau ditujunya, poin yang mau ditujunya. Sekarang kenapanya, gitu ya? Untuk apanya, gitu kan? Untuk apanya dia kok sampai rela gitu ya pergi jauh-jauh dari Mawara itu, gitu ya, ke pada Maghrib ini, gitu kan ya? Untuk menjaring, untuk menangkap, gitu ya, sekelompok dari burung-burung, gitu ya, yang ada di tepian pantai negeri yang hijau, gitu kan. Jadi pesisir yang hijau, gitu ya, itu ada ada burung-burung yang tinggal di situ. Nah, itu dia mau tangkap burung itu, dan itu ada di Maghrib. Jadi di tengah kegelapan kita, gitu ya, bahkan kegelapan paling mutlak dalam diri kita, tetap ada burung yang terjatuh di situ, teman-teman. Suhrawardi ini adalah pemikir Islam yang sangat terpengaruh oleh Plato. Ya. Nah, Plato itu punya analogi tentang ruh yang terkenal. Ada yang tahu nggak? Itu dia sebutin di kitab Phaedrus. Kan banyak kayak kitab-kitabnya Plato tuh, ada Republik, ada salah satu kitab itu Phaedrus. Phaedrus ini kitab yang dikenal sebagai pembahasan dia tentang jiwa, ruh, dan potensi-potensi diri manusia. Nah, apa analoginya Plato tentang ruh? Itu analogi burung, gitu ya. Jadi Plato ya menganalogikan ruh itu seperti burung yang bebas pergi ke sana kemari, gitu ya. Cuma tiba-tiba, gitu ya, Bu Tatan, gitu ya, sayapnya itu patah. Sayapnya patah, dia terjatuh, dan terjatuhnya di sebuah negeri yang keras dan kaku dalam bahasa dia, dan nggak ada gerak sama sekali di situ. Gitu ya. Nah, cuma berkat kehadirannya dia, si burung ini, negeri yang tadinya itu nggak bergerak, benda-benda mati lah dalam bahasa biologi kita, gitu kan. Ada makhluk abiologis, apa pembagiannya? Makhluk biologis dan abiologis tuh abiotik ya? Abiotik bener nggak sih? Biotik dan abiotik. Coba pengetahuan. Ya begitulah pokoknya. Nah, ada makhluk gitu kan yang nggak bergerak, yang kita kenal sebagai benda mati. Nah, benda mati ini menjadi hidup karena apa? Ya, membuat misalkan tumbuhan itu kemudian dari benih menjadi pohon dan menghasilkan buah, gitu ya. Yang membuat hewan-hewan, gitu ya, kemudian bisa bergerak ke sana kemari dan seperti bisa memutuskan kehidupannya. Nah, pergerakan itu munculnya dari mana?
Karena kalau materi, sebagaimana materi, materi kuat materi, itu dia tidak bisa menggerakkan dirinya. Gitu kan? Dia butuh pada unsur yang lain yang disebut sebagai ruh. Dan kapan materi itu bisa bergerak? Ketika si burung tadi jatuh ke alam materi. Akhirnya alam materi itu kemudian jadi seperti memiliki gerakan dari dirinya. Padahal itu dari si burung tadi yang patah sayapnya. Gitu ya. Menurut sebagian pemikir, ketika Syekh Isyraq merujuk pada linusoyida ta'ifatan min tuyuri sahilil lujatil khodro, itu dia mau mencari burung yang jatuh itu, yang menghidupkan alam semesta ini, yang menggerakkan kosmos ini, yang notabene sebetulnya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi karena ada si burung ini, itu harus ketemu si burung itu. Jadi bahkan di titik yang paling barat mutlak sekalipun Tuhan gitu ya, itu masih menitipkan, dalam bahasa syariatnya khalifahnya, Tuhan masih menitipkan utusannya, Tuhan masih menitipkan manifestasinya untuk menjaga bagaimana di alam yang terbatas ini cahaya Tuhan juga masih tetap bisa terpancar, gitu ya. Nah itu yang dicari sama Syekh Isyraq, gitu. Kemarin kita sudah bahas apa sih urgensinya harus turun di titik yang paling bawah, karena kesempurnaan yang paling tinggi dimulai di titik yang paling rendah. Kalau dimulai dari tengah kan nggak menjadi. Ya, misalnya kalau kita mulai dari 50, kita dari 100 turun ke 50, kita balik lagi dari 50 mulainya. Iya dong. Kapan kita bisa betul-betul mengklaim diri kita berhasil menghimpun 100 kalau kita mulai dari 0. Kita harus turun ke titik yang paling bawah itu. Nah, itu tujuannya dia berjalan. Fawaqona bughtatan fil qaryatiz zalimi ahluha, gitu ya. Tapi ketika dia jalan untuk mencari si burung tadi, gitu ya, tiba-tiba gitu ya, dia ketemu dengan penduduk desa yang zolim orang-orangnya, dan ini bahasanya Al-Quran, dan di surat Yasin juga diulang ayat ini, meskipun ini bukan surat Yasin gitu ya. Jadi ada orang-orang yang zolim penduduk desanya gitu ya, dan itu mereka itu ada di sebuah kota yang bernama Kirowan. Nah ini kota ini masih ada di Tunisia. Ya Tunisia itu nama lainnya apa dalam bahasa Arab? Dulu negeri Tunisia, Maroko itu satu negeri tuh. Maroko lah sekarang, Maroko dikenal apa? Maghrib, bener. Maghrib tadi, kayak bener. Jadi Maroko tuh dikenal sebagai negeri Maghrib. Jadi buat dia, makanya itu negeri ini punya kesesuaian geografi zaman dulu juga. Kenapa? Karena Kairouan itu ada negerinya, bahkan nama kotanya di negara Tunisia. Kalian bisa cari juga di Google gitu ya negerinya. Cuma yang dimaksud sama Syekh Isyraq itu mungkin simbol bahwa itu negeri barat ya. Tapi Kairouan ini bukan cuma sekedar barat, yang lagi-lagi spasial gitu kan. Karena kata kir itu apa? Kemarin kita sudah sempat bahas. Kir itu artinya arang ya. Dan alif nun di sini gitu ya. Itu konon dalam bahasa Persia artinya itu sumber. Sumber atau seperti. Gitu ya. Ini akan memberikan makna sumber atau makna seperti. Jadi dia sumber arang, sumber kegelapan. Jadi kir itu selalu menjadi simbol tentang kegelapan. Kenapa? Karena arang itu adalah dianggap sebagai wujud yang paling gelap. Jadi kita turun ke dalam sumbernya arang. Dia ditahan sama penduduk dari negeri yang merupakan sumbernya kegelapan. Gitu kan? Nah, ini sebagian juga menganggap bahwa itu juga kemudian kata karavan itu aslinya bukan bahasa Arab. Dan bahkan itu dari kalimat Kirawan ini. Kenapa? Karena orang ketika dia ada di Maghrib gitu, dia akan melakukan perjalanan bersama karavannya untuk pergi ke timur. Nah, ini sebetulnya penjelasan linguistik yang bisa membantu kita untuk merangkai makna-makna gitu ya, yang mungkin berusaha disampaikan oleh Suhrawardi. Intinya gitu ya, dia ditahan sama penduduk yang zolim, dan penduduk itu berasal dari sebuah kota
gitu yang bernama Kirawan. Nah, kata kota di sini juga kalau kita mau masuk lagi kita akan akhirnya seperti secara natural gitu kebawa sama alam pikirnya Farabi gitu. Ya sangat mungkin Syekh Israq juga terpengaruh gitu Madinah, Kirawan, sebagaimana Farabi juga membagi-bagi Madinah itu berdasarkan tipikal-tipikal itu kan, dari yang paling bercahaya dikatakan dari yang paling akli, rasional sampai ke yang paling tidak rasional. Ada yang negara Madinah yang berbasis syahwat, ada Madinah yang berbasis amarah gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat sistem administrasi pemerintahannya pun berbeda-beda dalam pandangan Farabi. Nah, cuma Syekh Israq menyebut Madinah seperti itu sebagai Madinah yang gelap, kota gelap lah. Nah, ketika mereka ngerasa gitu ya, bahwa si rombongan ini, dua orang ini, si Syekh Israq gitu ya, dengan Asim saudaranya itu adalah anak-anaknya Syekh dari Hadi bin Khairil Yamani. Nah, ini lagi-lagi nih, ya kan, ini simbol Hadi bin Khair ini simbol. Jadi Hadi itu siapa? Kemarin kita sempat bahas. Sambil cek-recek ya. Hadi itu siapa? Jadi kan mereka ditangkap sama penduduk yang zolim, ya. Dan mereka yang penduduk yang zolim ini tahu kalau mereka ini ternyata anaknya siapa? Hadi bin Khair al-Yamani. Siapa Hadi itu? Rasul. Hah? Rasul. Ada yang lain nggak? Apa? Iya, hidayah. Itu dia simbol buat siapa? Tuhan juga. Terus Khair itu siapa? Jadi ada bapak, ada kakek. Gitu dong. Kan mereka kan saudara. Dia sama si Asim. Dia anaknya Hadi anaknya Khair. Khair dari Yaman. Ya kan? Nah, si Hadi ini siapa? Nah, Hadi ini dalam penuturan literatur Islam itu dianggap sebagai Jibril. Gitu ya. Ya, itu aklul fa'al. Al-aklul fa'al itu disebut sebagai al-hadi. Jadi akal aktif, akal yang mengkomandoi gitu ya. Seluruh alam yang ada di bawahnya itu disebut sebagai, nah itu makanya Jibril itu dianggap sebagai malaikat tertinggi. Gitu kan. Karena dia memang jenderal di antara malaikat-malaikat, kan setiap malaikat itu dalam penuturan Al-Qur'an laha maqamun maklum, semua punya posnya masing-masing. Tapi jenderalnya itu adalah Al-Hadi. Gitu ya, si Jibril ini. Dan Syekh Israq punya risalah khusus tentang ini. Jadi judulnya kalau mau kita terjemahkan itu Suara Kepakan Sayap Jibril. Gitu. Itu risalah dia yang lain khusus membahas tentang Jibril ini. Gitu ya. Intinya kita ini itu pejalan itu dengan saudaranya akal itu sebetulnya adalah anaknya si akal yang mutlak yang bernama Jibril ini. Gitu ya. Kita dan saudara kita itu adalah keturunannya Jibril itu. Jadi kita sedekat itu dengan dia. Gitu ya. Kalau dalam mungkin perbandingan agamanya, kenapa orang Kristen kemudian mengambil sistem Roh Kudus itu sebagai bapak, gitu ya. Nah, sebetulnya mirip juga gitu. Irisannya itu tidak sedikit, gitu ya, dengan konsep-konsep seperti ini. Jadi bagaimana kita itu sebetulnya secara nasab spiritual, gitu, itu semuanya itu bersambung pada satu ayah yang bernama Al-Hadi itu, Jibril itu. Dan Al-Khair itu adalah simbol bagi Tuhan. Dan Jibril itu adalah manifestasi dari kebaikan yang mutlak. Kebaikan yang paling timur. Kenapa? Karena Yaman itu adalah negeri yang paling timur dalam geografi zaman dulu dianggapnya. Jadi simbol ketimuran itu adalah Yaman. Simbol cahaya itu adalah Yaman. Jadi kebaikan mutlak itu kebaikan. Kenapa kita bisa menggunakan Islam mutlak? Karena dia berasal dari Yaman. Ini bukan kebaikan biasa, tapi kebaikan dengan sifat apa? Dengan sifat yang paling timur, dengan sifat yang paling bercahaya, gitu ya. Nah, ketika mereka tahu, wah ini anaknya Hadi bin Khair Yamani nih, bukan orang sembarangan nih, dikepunglah
aku dan saudaraku oleh si penduduk tadi. Dan bukan cuma dikepung gitu ya, mereka tarik aku dan mereka ikat aku dengan rantai dan juga tali gitu ya. Nah, jadi dan min hadid. Jadi rantainya itu dari besi diikatkan ke leher kami. Jadi aglal itu bahasa Al-Qur'an juga sebetulnya. Salasil wa aglal itu kan bahasa Al-Qur'an ya. Jadi orang-orang di surat Al-Insan itu inna hadainahus sabil imma syakiron wa imma kafuron, itu ayat 3-nya. Ayat 4-nya itu kemudian diceritakan walladzina kafaru atau innal kafirina gitu depannya. Jadi tapi orang-orang kafir itu mereka akan diikat dengan belenggu dari rantai dan aglal. Jadi Syekh itu menggunakan banyak sekali istilah Al-Qur'an dalam risalahnya. Dan mereka mengikat kami gitu ya, katanya Syekh di kisah ini dengan belenggu dari rantai itu di leher kami. Dari mana kita tahu leher? Kata aglal itu bukan cuma sekedar rantai, tapi rantai yang mengikat di leher gitu ya. Min hadid wa habasuna fi maq'ari bi'rin la nihayata li samkiha. Dan mereka menahan kami, memenjarakan kami gitu ya, di dasar sebuah sumur yang tidak ada ujung gitu ya, dari aspek kedalamannya. Jadi udah dilempar gitu ya, kayaknya dia mungkin nyangkut di mana, dia masih lihat lagi, masih ada terus di bawah itu, kayak nggak ada ujungnya. Jadi ini untuk menggambarkan apa? Bukan sekedar maghrib gitu ya, tapi asfalus sabil ini memang udah yang titik paling gelap gitu. Dan titik paling gelap itu bukan titik dalam mungkin bahasa kuantitatif kita yang kita kira itu udah ujungnya gitu, ada batasnya. Ternyata nggak ada batasnya gitu. Jadi kita masih bisa gelap dan lebih gelap lagi. Sebagaimana kita bisa menjadi terang dan mawarok terus terang lagi. La nihayata li samkiha gitu. Jadi kalau Anda mau berjalin kullun numiddu haula'i wa numiddu haula'i katanya Al-Qur'an. Kalau kalian mau jadi orang baik, kami akan bantu kalian jadi baik. Kalau kalian menjadi orang buruk, Tuhan juga akan bantu kalian jadi orang yang paling buruk. Bahasa agak provokatifnya Al-Qur'an kan kayak gitu. Atau inna hadainahun najdain, dua-duanya dikasih jalan gitu kan sama Tuhan. Nah, dua-duanya juga tidak ada batasnya. Gitu. Dan mereka kelempar sampai di suasana itu. Gitu. Wa kana fauqal bir al-mu'attalah. Tapi gitu ya, kami tahu di atas sumur yang mereka udah jatuhkan kami ini, dia ngelihat ada al-mu'attalah, ada bangunan fauqal bir al-mu'attalah itu sifatnya si bir gitu ya, bahwa di atas sumur yang al-mu'attalah sifatnya, jadi udah dia itu nggak ada ujungnya, gelapnya gitu ya, dia ini sumur yang kalau di film-film kayak sumur nenek sihir lah ya kan, yang sumur yang kayaknya udah nggak kepake lagi, yang udah berlumut itu al-mu'attalah tuh. Fir'aun kan, Musa kemudian seperti berargumen sama nawar gitu ya, nego sama Tuhan, saya tolong diizinkan bawa Harun juga dong katanya. Kenapa? Kan seolah-olah kita ada percakapan begitu ya, katanya Musa, soalnya dia lebih fasih daripada aku gitu ya. Ya kadang-kadang ada kekurangan yang dirasakan gitu sama Musa, ini lebih lugas penjelasannya, ini lebih ya, kalau memang itu ternyata betul-betul gitu ya bisa membantu dalam konteks personifikasi gitu ya. Saya bukan orang yang anti juga gitu kalau ini mau tidak dipersonifikasi, mau bukan dianggap sebagai metafora, cuman perlu ada yang betul-betul kuat untuk memberatkan kalau ini emang individu yang berbeda, nggak bertanggung jawab nih, lari dia. Ya kan? Maksudnya kita perlu sebuah indikasi gitu ya. Makanya saya tadi mencoba mencari-cari indikasi apa yang bisa memperkokoh bahwa kehadirannya itu betul-betul kehadiran personal, bukan metafora. Gitu ya. Dan dia masih tetap bisa kuat kehadiran itu. Kenapa? Karena dia adalah potensi yang paling paling utama lah gitu ya dalam cerita ini. Ya, meskipun gitu ya cerita itu memang tidak bisa juga dianggap sebagai cerita pada umumnya, karena kan pencerita itu bisa mengambil angle yang berbeda-beda
meletakkan, ada plot twist kadang-kadang gitu kan, ada villain kadang-kadang, ya ada istilahnya Itachi lah dalam ceritanya Sasuke gitu ya kan. Ada istilahnya, saya banyak lah macam-macam gitu ya. Pecinta anime pasti memahami gitu ya, alur-alur cerita kayak gini. Nah intinya ini perlu kita uji kalau memang mau dipertahankan gitu ya, ini perlu dalil yang kuat gitu ya untuk membuktikan bahwa kehadiran itu adalah kehadiran personal. Sementara gitu ya, ini ada rombongan gitu ya. Iya. Enggak, ini juga perlu, sebenarnya kita perlu paham ini safarnya safar apa gitu kan. Itu juga. Jadi jangan, ini bukan perjalanan kayak kita mau ke Bogor gitu kan. Kalau kita mau ke Bogor mungkin kita butuh rajib buat nyetir gitu kan. Ini konteks safarnya ini safar apa gitu. Biar kita juga nggak terlalu. Tujuannya pasti nangkap burung di maghrib. Ya itu. Semua tadi. itu berangkat dari safarnya dulu. Ini safar apa? Perjalanan apa gitu. Ini perjalanan spasial atau perjalanan internal ke dalam gitu. Jadi ada geografi metafisik gitu ya yang berusaha dicapai Jadi, gitu. Dan yang aneh pahami sepertinya memang untuk menceritakan ini kepada manusia-manusia ini ya, goa gitu, manusia-manusia dasar kan mungkin kita tidak akrab dengan konsep-konsep yang dia punya gitu. Makanya memang inilah kesulitannya gitu untuk menyampaikan kepada kita ini kan bahasa simbol-simbol yang akrab dengan rajib. Oh ternyata simbol-simbol ini juga ditangkap diturunin gitu. Yang mau dinaikin diturunin juga. Inilah kayak ini apa? Korea tuh dolim ahlu. Ya, tapi kira-kira kita jangan terjebak ke situ biar kita nggak terlalu boleh juga sih kita mengandaikan mungkin kalau kita lacak karya-karya Surawardi yang lain mungkin dia pernah melakukan perjalanan dari Syam ke Irak gitu, mungkin kalau ada riwayatnya bisa lah kita menganggap ini perjalanan fisik gitu. Tapi kan kecuali nanti diterangkan misalnya apa perannya si Yasin itu baru akan kelihatan gitu. ya makanya kalau ada keterangannya nanti ya. iya sama aja sebetulnya mau peran apapun gitu antum masih bisa tetap berargumen bahwa napas panjang itu kalau itu personal. Iya. Jadi kalau mau berjalan jauh maka harus bersama-sama. iya itu. Tapi kan kebersamaan itu yang digambarkan sama dia. Jadi dia mau menunjukkan pada kita bahwa diri kita itu sebetulnya sekompleks itu loh. Jadi kita jangan juga menganggap diri kita tuh sesederhana satu individu. Seonggok daging. Iya, seonggok daging yang bisa kita definisikan secara fix gitu ya. Dan itu cuma satu aja. Gitu. Di diri kita ini ada banyak sekali potensi-potensi, akan banyak sekali dilema-dilema, dan itu bisa kita anggap dalam bentuk yang sangat personifikasi gitu ya. Dia betul-betul mewakili satu kepentingan yang berbeda. Kenapa kamu itu tidak menengahi artinya kok punya sisi lain, Hasan punya yang lain, dan kan kalau dengan penjelasan seperti itu maka secara tidak langsung kami ini mengubah yang buruk menjadi yang baik kan? Dengan tujuan akhir artinya meniadakan yang buruk. Iya, dan bukan tujuan akhir juga bukan buat membuat jadi baik, tapi menjadikan kamil juga. Jadi kan logika kita kadang-kadang terlalu dualis gitu. Meniadakan yang buruk pasti jadi baik. Enggak, ini orang-orang insan kamil itu ingin mengubah paradigma kita bahwa ada kayak misalnya ya ini akan berpengaruh dalam konteks ibadah. Ya, ibadah juga kalau kita logikanya hitam putih, fatalistik gitu. Ibadah itu cuma mungkin kalau nggak transaksi, kalau nggak takut. Tapi buat insan kamil itu kan ibadah itu bukan karena takut akan neraka dan bukan karena merindukan surga. Tapi karena dia mendapati memang Tuhan tuh layak untuk disembah, ibadahnya orang merdeka istilahnya kan gitu. Ibadah yang tanpa syarat. Keadaan tanpa syarat itu dari kamil. Keadaan tanpa syarat lah yang bisa menerima semua syarat. Artinya sempurna ini kan ada baik ada buruk. Apa bisa diartikan sempurna ini? Ya, sempurna itu beyond mawaro, beyond dari baik dan buruk. Makanya kemarin kita sempat ngebahas tentang kamil sebagai beyond good and evil. Ini namanya kamil. Kenapa? Karena ketika kita menurunkan kamil menjadi good gitu ya, itu mereduksi kamil sebetulnya, mereduksi hidayahnya si kamil buat yang. Tapi kalau beyond direduksi jadi evil gimana?
Kenapa? Apa bisa dia direduksi jadi Oh enggak. Tetap hierarki itu akan terjaga. Nah, kesempurnaan. Pada akhirnya yang sempurna ini gitu ya, ketika dia melihat bahwa pintu cahaya itu nggak bisa masuk pada yang evil, yang buruk, dia akan menjadi baik. Gimana? Dia akan menjadi baik. Hierarkinya kan gitu. Misalkan gini ya. Ini simplifikasi loh ya. Misalkan ini ada Kamil. Kamil baik. Ya kan, misalnya ada Hasan, ada Kub, ya enggak? Dia mau kasih hidayah ke Kub, nggak berhasil. Meskipun dia sangat ingin la allaka bahi'un nafsak. Kalau kasih Al-Quran, Nabi itu saking pengennya sampai menghancurkan dirinya sendiri. Gitu. Saking pengennya ini tuh naik gitu. Bukan ke level Hasan, tapi level Kamil. Tapi kalau nggak berhasil, ya dia harus ada di sini dong. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi ini. Kalau kita pakai analogi itu ya. Anggap Kamil ini awalnya Kob ya. Dia butuh dua langkah. Artinya kalau kita pakai dua itu. Oh, maksudnya dia Hasan dulu. Oh iya, betul. Iya. Artinya sebelumnya Guru ke Hasan terus ke Kamil. Iya. Terus dia melihat Kob ini sebagai satu cerminan dirinya gitu. Artinya dia merefleksikan. Tapi usaha dia berarti harus 2 kali dari saat di awal. Nggak Kenapa? mesti. Karena pertama dia harus menjatuh ke Kob, artinya turun 2 langkah. Kadang naik 2 langkah itu dengan bebannya. Iya, nggak mesti. Ini makanya saya bilang simplifikasi gitu ya. Karena memang perjalanan spiritual itu kadang-kadang yang dimaksud dengan tangga-tangga itu bukan hierarki yang ketat. Ada yang namanya majzub gitu ya. Ya, kalau dalam istilah hadis qudsi itu kalau kita jalan 1 langkah, Tuhan tuh jalan 10 langkah ke kita. Gitu kan. Kadang-kadang ini persoalannya bukan kita banyak misalkan melakukan amalan syariat terus kita melakukan amalan tarekat gitu ya, kayaknya tingkatannya rigid gitu. Ya enggak, kadang-kadang 1 biji seatom keikhlasan gitu di level syariat gitu itu akan melompatkan kita langsung ke level kamil. Gitu ya. Itu kenapa? Karena Tuhan ngelihat kita emang kesungguhan kita itu real gitu untuk sampai ke dia. Maka kayak bahasa hadis qudsi itu kayak anak kecil gitu ya. Kalau misalkan mau naik tangga kan kita nggak bakal tega, gitu. Ngebiarin dia naik tangga sendiri, pasti digendong gitu ya. Nah makanya itu yang membuat kemudian tangga-tangga ini menjadi blur, gitu ya. Itulah kan itu eliksirnya konsep ikhlas kan di situ. Jadi bobot setiap amalan itu bergantung gitu sama tingkat keikhlasannya dia. Gitu. Sebanyak apapun gitu, kalau bobot keikhlasannya sedikit, dia tetap akan menjadi awam. Tapi sesedikit apapun gitu ya, jika bobot keikhlasan itu besar gitu, itu akan jadi elit amalannya. Kan gitu. Nah, itu yang akan membuat orang itu lompat gitu, mengkamil. Nah, ada momen-momen ketika kita ngelihatnya dari luar kayaknya ini akan sulit gitu ya. Kok dia berdamai dengan keburukan. Kan gitu ya. Nah, ini judgment ini bahaya. Makanya jangan cepet-cepet gitu ya. Tapi buat orang-orang yang misalnya nggak siap gitu ya, karena takut dalam pertempuran Kub dan Hasan ini akan terpengaruh, ya jangan juga tergesa-gesa mencoba untuk memberikan hidayah yang memberikan tali pada Kub itu. Gitu. Jadi kalau takut akan terjerumus artinya Iya, menahan diri itu lebih bagus. Makanya ada sukut itu, Pak. Ya belum dong. Emang kamil itu perjalanan sederhana. Ya itu kan berproses. Semuanya ini kan berproses. Nah ini disebut sebagai becoming tadi. Insan kamil yang becoming tadi kayak gini. Yang sedang diserahkan sama Isyraq ini. Ya kita ada di dalam dasar sumur gitu. Kita nggak langsung sampai di istana itu. Bahkan nanti plot twistnya ketika kita sampai di istana emang selesai. Dia kasih tahu lagi masih ada 300 perjalanan lagi. 360 perjalanan lagi yang mesti ditempuh lagi sama kita. Ya jadi ya berdamai aja kalau kita belum kamil, cuma roadmap ini penting. Gitu. Kita tahu bahwa ada konsep kamil seperti ini, kita bisa mengevaluasi diri. Kalau nggak tahu sama sekali kan kita nggak bisa mengevaluasi diri. Jadi berdamai tapi tidak damai. Iya gitu. Nah, kita harus baik-baik. Kita manusia kadang membelah sesuatu hal itu dari A ke Z. Jadi bila tidak maka ya fatalistik lah. Ya, A ke Z. Maka jangan-jangan kamil itu sudah diartikan dengan sifat sendiri. Sesuatu itu tuh kamil itu bukan A dan Z, tapi keseluruhan A ke Z-nya. Yes. Sebagai satu perjalanan, kamil bukan sesuatu untuk diraih, tapi untuk dirasakan sebagai satu perjalanan. Yes. Entah apapun nanti hasilnya,
bahwa walaupun kita tahu nanti hasilnya bahwa yang Z di atas atau yang itu adalah yang paling kamil Tuhan. Pada akhirnya bukan ketujuan yang kita cari gitu. Karena kita sebagai satu manusia yang mana tadi bukan babi, sesuatu yang punya manifestasi ya upaya kita untuk menjadi itu ya, itu adalah kamal kita gitu. Pada akhirnya kita ada di mana gitu kan, ya itu sudah bukan urusan kita. Karena perjalanan beyond dari baik dan buruk, bukan bagian dari baik dan buruk. Ya. Jangan juga membuat kemudian baik dan buruk nggak ada bedanya, tapi ini perlu diluruskan loh. Ini sering banget jadi jebakan juga gitu. Bukan berarti baik buruk jadi nggak ada maknanya juga. Ya ada keadaan, ada fase di mana kita harus ambil sikap. Itu jelas. Insan kamil juga ngambil sikap, gitu ya. Tapi kapan? Gitu ya. Itu dia ngambil sikap. Dan itu Bang, kira-kira ini ada hubungannya tidak dengan perjalanan masa depan? Oh iya, sangat. Nanti akan terasa gitu. Ini kan belum nih, ini masih fase 1. Iya, masih fase 1. Nanti akan ada fase-fase nyangkut di saper kedua, saper ketiga, gitu sampai dia akhirnya sadar gitu ya. Ya sama seperti alegori gua Plato lah ya. Alegori gua Plato kan gitu, dia berhasil melepas belenggunya dia pergi keluar goa, dia lihat ada cahaya, dia balik lagi. Dia bisa aja menikmati itu sendiri dong di saper ketiga. Tapi kenapa dia balik lagi? Karena dia mencapai kamil tadi, dia pengen memberikan hidayah juga buat orang yang ada di bawah. Meskipun di alegori Plato orang-orang yang di bawah nggak mau dengerin dia. Nah, itu. Yang tadi ini menceritakan perjalanan yang berapa? Ini masih pertama ini. Enggak, belum, masih pertama. Baru mau mulai ini. Ini baru jalan, baru mau mulai dan baru dibelenggu, belum dilepas belenggunya ini. Belum. Bukan belum sadar ya. Iya, pelan-pelan mau sadar nih. Habis ini nih. Nah, tuh. Ini mulai sadar nih, mulai gamang dia. Mulai ada tarik ulur dalam dirinya. Dia mulai disamperin sama burung-burung. Dia mulai dapat ilham-ilham. Iya, dia bukan matahari Plato. Iya, cahaya. Dia mulai ngerasa kayaknya si bayangan ini nggak bener deh. Kayaknya si bayangan ini cuma duplikat aja dari realitas yang sesungguhnya deh. Nah, gamang itu tarik ulur, maju mundur. Dia keluar apa enggak ya dari apa namanya? Ragu. Ya ragu. Dia keluar dari sumur itu atau enggak ya? Nah itu. Ya kan akan menciptakan kenyamanan pelan-pelan. Ketika kita udah terbiasa di alam materi ini, kita akhirnya pelan-pelan akan tergerus gitu untuk merasakan bahwa kayaknya semuanya segala tentang materi gitu. Buat meninggalkan materi ini kita maju mundur akhirnya. Kita udah dapat call to adventure nih. Udah dapat burung-burung yang ngetok-ngetok. Ayo naik. Kalau istilahnya saya Isyraq, ada burung-burung yang nyampein ilham. Gitu ya. Ayo pergi. Kita ngintip-ngintip, mundur lagi. Ngintip-ngintip, mundur lagi. Gitu. Ceritanya kayak gitu. Ya tentu ini bukan untuk membuat kehidupan kita jadi berat gitu ya, atau buat berbicara tentang sesuatu yang ngawang-ngawang. Tadi bener gitu. Ini sebetulnya cerita-cerita ini tujuannya itu bagaimana kita bisa menginternalisasi dan bagaimana kita bisa semakin jelas dengan diri kita. Kita makin clear sama diri kita, semua potensi, emosi, perasaan yang kita rasakan itu kita makin clear, ini apa sih sebenarnya? Itu mungkin kisah-kisah kayak gini bisa membantu kita. Oh kita lagi ada di fase terjun ini nih dalam goa nih. Oh nanti kita bakal dapat fase disamperin sama burung-burung nih. Oh kayaknya itu kita mungkin akan terbantu untuk mengidentifikasi itu.